Di minggu ke-12 ini kita belajar mengenai kaitan hubungan interpersonal dengan persahabatan, percintaan, keluarga, dan lingkungan kerja. Materinya ada 5 yaitu, pertama, hubungan sosial membentuk dan menjaga ikatan sosial. Kedua, hubungan sosial dan persahabatan. Ketiga, dikaitkan dengan percintaan, keluarga, dan lingkungan kerja. Joseph De Vito mengatakan hubungan interpersonal adalah proses dinamis di mana dua orang atau lebih saling memengaruhi melalui komunikasi. Ada aspek pertumbuhan, keterbukaan, kepercayaan, dan empati sebagai inti dari hubungan yang sehat. Sementara Corey Floyd dalam bukunya Interpersonal Communication, Communication Matter, dan The Loneliness Cure melihat hubungan sosial sebagai kebutuhan dasar manusia untuk koneksi dan kedekatan emosional. Hubungan tersebut sebagai sumber kesejahteraan psikologis dan fisik. Hubungan sosial merupakan interaksi antara individu dan kelompok yang membentuk dasar kehidupan bermasyarakat. Melalui hubungan sosial, manusia dapat saling berkomunikasi, bekerja sama, dan memenuhi kebutuhan emosional maupun sosialnya. Hubungan sosial membantu menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling memiliki di antara individu. Melalui interaksi yang terus-menerus, seseorang membangun identitas sosial, yaitu perasaan menjadi bagian dari suatu kelompok, keluarga, teman, organisasi, masyarakat. Dalam proses ini, terbentuk nilai-nilai seperti empati, saling menghargai, dan solidaritas. Contoh, mahasiswa berinteraksi aktif dengan teman kuliah akan merasa diterima dan menjadi bagian dari komunitas sekolah. Relationships are built through communication, through the sharing of information, feelings, and experiences. Joseph A. De Vito. Ikatan sosial dapat dijaga melalui komunikasi terbuka, saling pengertian, dan kerjasama, mempertahankan kepercayaan, kesetiaan, dan dukungan antar individu. Ikatan sosial kuat membuat konflik dapat diselesaikan, kerjasama sosial terus berlangsung. Contoh, dalam keluarga, komunikasi rutin dan saling mendengarkan dapat menjaga keharmonisan dan memperkuat hubungan emosional antar anggota. To maintain relationships, individuals must engage in supportive communication, openness, and responsiveness. Joseph A. De Vito. Hubungan sosial dan persahabatan adalah salah satu hubungan sosial yang paling penting dalam kehidupan manusia. Individu memperoleh dukungan emosional, pemahaman, dan ekspresi diri secara terbuka. Komunikasi interpersonal adalah inti dalam membangun dan mempertahankan hubungan persahabatan yang sehat. Hubungan sosial dan persahabatan dapat 1. Membangun kedekatan dan kepercayaan. 2. Dukungan emosional. 3. Pembentukan identitas diri. 4. Rasa memiliki dan solidaritas. Dan 5. Menjaga keseimbangan sosial dan emosional. Kita beralih ke hubungan sosial dan percintaan. Hubungan romantis, romantic relationship, adalah salah satu bentuk hubungan sosial yang paling intens dan bermakna, karena melibatkan keintiman emosional, keterbukaan diri, dan komitmen. Berperan penting membangun kedekatan, menjaga kepercayaan, dan memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis manusia. Dia dapat membangun 1. Keintiman. 2. Keterbukaan diri. 3. Dukungan emosional. 4. Komitmen dan tanggung jawab sosial. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi. Sekarang kita bicara tentang hubungan sosial dan keluarga. Keluarga merupakan sistem komunikasi sosial yang paling dasar dan berpengaruh dalam kehidupan manusia. Melalui keluarga, seseorang pertama kali belajar berkomunikasi, memahami nilai-nilai sosial, dan membangun dasar bagi semua hubungan interpersonal lainnya.
Dia dapat membentuk dasar hubungan interpersonal, menumbuhkan hubungan emosional, menanamkan nilai dan identitas sosial, menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga, meningkatkan kesejahteraan sosial dan emosional. Di lingkungan kerja adalah salah satu konteks utama di mana komunikasi interpersonal berperan penting dalam membangun hubungan sosial yang produktif dan harmonis. Hubungan sosial di tempat kerja tidak hanya memengaruhi suasana kerja, tetapi juga berdampak langsung pada motivasi, efektivitas kerja, dan kesejahteraan psikologis karyawan. Perannya bisa 1. Menciptakan kerjasama dan kolaborasi. 2. Meningkatkan iklim organisasi yang sehat. 3. Membangun kerjasama dan profesionalisme. 4. Meningkatkan dukungan sosial dan kepuasan kerja. 5. Mengelola konflik secara efektif. Healthy communication helps transform conflict into constructive dialogue. De Vito. Referensi: Joseph De Vito, The Interpersonal Communication, 2016, 14, Pearson, New York. Bab 12, halaman 259-284, dan Corey Floyd, Interpersonal Communication, The Whole Story, 2009, 1, McGraw-Hill, Boston. Bab 9, halaman 277-347. Terima kasih.